Di awal film memperlihatkan seorang bos mafia dari Meksiko yang saat itu hendak pulang ke markas bersama para anak buahnya. Namun di tengah perjalanan mobil rombongan si bos mafia malah terhalang oleh satu mobil yang mogok dan menghalangi mobil si bos mafia. Dengan cepat anak buah si bos mafia langsung menghajar si pemilik mobil yang menghalanginya itu. Singkatnya, si bos mafia sudah tiba di markas dan ia yang merasa panas memutuskan untuk segera berenang ke dalam kolam. Ketika si bos mafia sedang asik berenang, ia tak sengaja melihat jam mewahnya yang tergeletak di dasar kolam. Namun saat si bos mafia hendak mengambil jam tersebut, tiba-tiba ternyata yang sudah menghabisi si bos mafia adalah seorang pembunuh bayaran paling jenius dan disiplin bernama Arthur Bishop. Kemudian Bishop segera pergi dari markas itu dengan waktu yang sudah ia tentukan sehingga tidak ada satu orang pun yang melihat dan mencurigai Bishop. Setelah berhasil keluar, Bishop pun terjun dari atas jembatan untuk ikut bersama perahu yang sedang melintas menuju dermaga. Singkatnya, Bishop sudah sampai di dermaga dan ia pun melanjutkan perjalanan menuju rumah menggunakan kapal boot karena diketahui rumah Bishop ada di tengah hutan terpencil. Setibanya di rumah, Bishop langsung membuka lemari rahasianya dan diperlihatkan kalau Bishop sudah sangat matang dan terencana dalam menghabisi targetnya, yaitu si bos mafia. Diberitahu juga Bishop adalah seorang pembunuh bayaran yang tidak pernah ngasal dalam menghabisi targetnya. Sebab Bishop harus membuat targetnya seolah-olah mengalami kecelakaan. Keesokan harinya memperlihatkan Bishop yang sedang mengecek internet dan di sana tersiar kabar mengenai kematian si bos mafia. Ternyata semua orang mengira kalau si bos mafia tewas akibat mengalami kram saat sedang berenang. Artinya pekerjaan Bishop sudah sesuai dengan rencana, yaitu menghabisi si bos mafia seperti sebuah kecelakaan. Siang harinya Bishop pergi ke kota untuk menemui mentornya sekaligus mengambil bayaran atas pekerjaannya kemarin. Sesampainya di kota, Bishop pun masuk ke sebuah restoran karena di sanalah ia sudah janjian bersama mentornya. Tak lama datanglah mentor Bishop menggunakan kursi roda dan diketahui ia bernama Harry McKenna. Bishop dan Harry sudah sangat akrab apalagi mereka berdua tergabung dalam satu organisasi yang sama, yaitu organisasi para pembunuh bayaran. I'm better than you, Fait accompli. Then I do differently than anybody does. I have you, Harry. Call him, or what? Setelah Bishop mendapatkan uang bayaran, ia pun memutuskan untuk pergi ke warung remang-remang demi mengasah pedang yang sudah lama tidak diasah. Ketika sudah berada di sana, Bishop pun dirayu oleh seorang kupu-kupu subuh dan Bishop langsung mengajak wanita tersebut beranu-anu. Setelah merasa puas, Bishop berterima kasih dan tidak lupa memberinya uang, lalu Bishop pun pulang ke rumah. You ever gonna tell me your name? Arthur. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Bishop yang sedang mengecek situs organisasinya untuk kembali melakukan pekerjaan. Namun di sini Bishop sangat terkejut karena target pekerjaan Bishop sekarang adalah menghabisi Harry, mentornya sendiri. There must be a mistake. Bishop yang menyangka kalau hal tersebut pasti kesalahan sistem, ia pun segera menghubungi admin organisasinya. Akan tetapi admin itu menjelaskan kalau Harry adalah benar target yang harus dihabisi.
Namun si admin juga menyarankan apabila Bishop ingin kejelasan, maka Bishop bisa menemui salah satu pemimpin organisasi di sebuah bandara kecil. Mr. Dean has agreed to a meeting. The jet will then return you. We need 10, not 11:30. Just 1 second. Tak lama setelah itu, Bishop akhirnya bertemu dengan salah satu petinggi organisasi yang bernama Dean. Ini orangnya. Dean yang sudah tahu kalau Bishop sedang mencari kejelasan, ia pun mengatakan jika Harry mentornya merupakan seorang pengkhianat. Minggu kemarin Harry telah menjual data rahasia penting milik organisasi mereka kepada organisasi lain. Dari pengkhianatan itu, 5 orang pembunuh bayaran dari organisasinya harus tewas secara mengenaskan. Dean juga memberikan bukti kalau minggu kemarin rekening Harry tiba-tiba buncit setelah menerima bayaran atas pengkhianatannya tersebut. Lalu Dean bertanya apakah Bishop mau menghabisi Harry, karena kalau tidak, ia tetap akan mengirim pembunuh bayaran lain dalam menghabisi Harry. Ditambah aturan organisasi juga sudah jelas apabila ada orang yang berkhianat maka harus dihabisi. Mendengar hal tersebut, Bishop tidak bisa menjawab dan ia akan memikirkannya dulu. Hey, Squirt. Yeah, sure. Desmond, put your trousers up. They don't really fit you guys very well. Malam harinya memperlihatkan Bishop yang masih bingung dan sedikit tidak percaya kenapa Harry sampai mengkhianati organisasinya sendiri. Beberapa jam setelah itu, Bishop menghubungi Harry dan memintanya agar segera keluar menuju parkiran sebab anak buah Dean sudah mengepung Harry. Akhirnya Harry pun menuruti semua instruksi dari Bishop sampai kepergiannya itu tidak diketahui oleh orang lain. Looks like we got a power outage on the 18th floor. There's a keypad. Punch in the building number. I'm in. Level is empty and unused. Leads to an underground. Setibanya di parkiran, Harry melihat kalau mobilnya sudah ada yang merusak dan bersamaan dengan itu muncullah Bishop dari balik kegelapan. Harry mengatakan kalau dari dulu ia memang sangat kagum kepada Bishop yang setiap menghabisi targetnya selalu saja seperti kecelakaan. Dan untuk sekarang Harry juga sadar kalau Bishop akan menghabisinya seolah-olah perampokan mobil. Something like that. Lalu Harry yang membawa senjata segera menyerahkan senjata tersebut kepada Bishop sebab dirinya tidak mungkin menang lawan Bishop. Harry juga mengatakan kalau ia lebih senang dihabisi oleh muridnya sendiri ketimbang dihabisi oleh pembunuh bayaran yang lain karena Harry tahu jika organisasinya sedang mengincar Harry. Adegan berpindah ke pemakaman, terlihat Bishop yang sedang berkunjung ke makam Harry, namun di sana ia bertemu dengan putra sematawayang Harry bernama Stephen. Ini orangnya. Steve yang tahu kalau Bishop adalah rekan ayahnya, ia pun mengatakan jika dirinya sekarang membenci para perampok mobil. Rupanya semua orang termasuk Steve menyangka kalau Harry ayahnya telah dihabisi oleh para perampok mobil. Would you give me a ride to my father's house? Malam harinya memperlihatkan Steve yang sedang berdiam diri di sebuah gang sepi untuk memancing para perampok mobil. Benar saja, tak lama dari itu si Steve pun ditodong senjata oleh seorang perampok yang menginginkan mobilnya, namun pada akhirnya inilah yang terjadi. Can I have it? Out of the car. Setelah menghajar perampok tersebut, Steve berniat menghabisinya sebab sekarang ia membenci para perampok mobil. Ketika Steve akan menembakkan senjatanya, tiba-tiba muncul Bishop yang langsung menghentikan Steve. Di sini Bishop mengatakan jika Steve menghabisi orang tersebut dengan cara seperti itu, maka Steve hanya sedang mencari masalah di kemudian hari. Bishop juga mengatakan kalau cara seperti itu adalah cara kuno yang dipakai oleh orang-orang bodoh. Kemudian Bishop segera menyuruh Steve bergegas pergi dari tempat tersebut.
Di hari selanjutnya saat Bishop baru saja berbelanja bahan-bahan seblak, ia pun tak sengaja dilihat oleh Steve. Steve segera menemui Bishop dan memintanya supaya Bishop mau mengangkat Steve menjadi murid Bishop untuk menjadikannya seorang pembunuh bayaran. Steve juga mengatakan kalau dirinya tahu dulu sang ayahlah yang sudah mengajari Bishop, maka untuk sekarang Bishop wajib mengajari dirinya sebagai bentuk balas budi. Mendengar hal tersebut, Bishop menolak dan ia pun bergegas pulang. Go home, Steve. Setibanya di rumah, Bishop tampak sedang memandangi foto Harry karena rupanya Bishop sedikit menyesal sudah menghabisi Harry. Lalu Bishop yang merasa berdosa, ia pun akhirnya menghubungi Steve dan siap menjadi mentor Steve sebagai upaya balas budi. Bishop meminta Steve agar menemuinya pada besok pagi di tempat penangkaran anjing. Keesokan harinya Bishop dan Steve akhirnya bertemu di sebuah penangkaran. Di sini Bishop mengatakan kalau ia sedang mencari anjing berjenis Chihuahua untuk menjalankan sebuah misi. Bishop juga menjelaskan untuk menjadi seorang asasin atau pembunuh bayaran yang tangguh, Steve harus mempelajari dulu secara detail mengenai setiap targetnya. Tak lama dari itu Bishop pun menemukan anjing yang dimaksud, lalu Bishop menyuruh Steve agar merawat anjing tersebut apabila Steve mau menjadi muridnya. Walk it, feed it, make it your best friend. Bishop juga mengatakan kalau mulai besok Steve harus membawa anjingnya untuk ngopi bareng di sebuah kedai setiap hari pada jam 7 pagi sampai jam 10 selama 1 bulan. Singkatnya Steve pun menuruti perintah dari Bishop dengan mengajak anjingnya ngopi di sebuah kedai setiap hari, walaupun Steve sendiri belum tahu kenapa Bishop menyuruhnya melakukan hal tersebut. Lalu di sore harinya memperlihatkan Bishop yang selalu mengajari Steve cara menembak. Setelah beberapa minggu, Bishop mengajak Steve agar tinggal di rumah Bishop. Bukan hanya itu, Bishop juga memberikan buku panduan tentang bagaimana orang biasanya tewas akibat kecelakaan. Tentu saja hal itu harus dipelajari sebab selama ini Bishop menghabisi setiap targetnya seolah-olah koit karena kecelakaan. Suatu waktu saat Bishop sedang memodif mobil klasiknya, Steve mengatakan kalau ia sangat menyukai mobil tersebut. Mendengar hal itu, Bishop menjawab kalau semua orang memang pasti menyukai mobil ini. Take your training to the next level. Di hari selanjutnya, Bishop mengajak Steve pergi ke sebuah tempat untuk menemui seseorang karena ia sudah janjian. Sesampainya di sana, Bishop berpura-pura ingin membeli senjata kepada orang tersebut. I brought the list and the money. Let me see the list. All right. Namun ketika orang itu lengah, Bishop segera menghabisinya menggunakan ikat pinggang. Kemudian Bishop dengan sengaja menaruh jasad orang ini ke balik pintu agar orang tersebut seperti koit akibat bundir. Singkatnya, Steve dan Bishop sudah pulang ke rumah. Di sini Bishop menjelaskan kalau orang tadi adalah targetnya yang merupakan seorang penjual senjata ilegal dan sering bekerja sama dengan para teroris. Walaupun terlihat sepele dalam menghabisinya, tapi Bishop sudah 2 minggu memantau serta mendekati orang tadi sebelum mengeksekusinya. Setelah itu Bishop memberikan satu tugas kepada Steve dan apabila Steve bisa menyelesaikan tugasnya, maka ia akan resmi menjadi seorang asasin atau pembunuh bayaran. Ketika Steve melihat orang yang akan menjadi targetnya, ternyata orang tersebut adalah orang yang sering ditemui Steve saat berada di kedai kopi. Kemudian Bishop menjelaskan kalau targetnya Steve ini merupakan seorang asasin yang sangat tangguh dari organisasi lain. Dia sangat sulit untuk didekati oleh siapapun, namun ada 2 kelemahan yang dimiliki orang tersebut. Yang pertama, dia sangat menyukai seekor anjing berjenis Chihuahua. Dan yang kedua, orang itu menyukai seorang pria muda karena dia adalah seorang gay. Setelah mendengar penjelasan Bishop, akhirnya Steve sadar kenapa 1 bulan yang lalu Bishop menyuruhnya selalu ngopi di suatu kedai sambil membawa anjing Chihuahua. Hal tersebut tak lain hanya untuk menarik perhatian dari targetnya. Di hari selanjutnya Steve pun akhirnya dihampiri oleh sang target. Di sini terlihat jelas kalau si target sudah termakan umpan dari Steve.
Lalu si target mengajak Steve agar pergi bersamanya ke sebuah klub pada nanti malam. Steve yang tidak mau menyia-nyiakan tugasnya, ia pun tentu mengiyahkan ajakan tersebut. Singkatnya, sebelum Steve bertemu dengan si target, ternyata Bishop sudah menyiapkan racun agar Steve bisa meracuni targetnya saat mereka berdua sedang berada di klub malam. Lalu pada malam harinya terlihat Steve dan si target yang sedang minum bersama. Sampai di suatu waktu si target pergi ke depan untuk kembali mengambil minuman. Disitulah Steve sebenarnya mempunyai kesempatan untuk menaruh racun yang diberikan oleh Bishop. Namun secara bersamaan Steve teringat dengan Bishop yang kemarin menghabisi targetnya menggunakan sebuah ikat pinggang. Hingga Steve berencana akan melakukan hal yang sama kepada targetnya sekarang. I think I've had too many. Go to bed, but it was very... Steve. You alright? Hey, can I give you a ride someplace? Setelah beberapa jam mereka minum, si target pun mengajak Steve agar menginap saja di apartemen si target. What do you think? Yeah, it's more of a hobby, really. Cheers. Who's this guy? You know, good friends that make a difference. Setibanya di sana, Steve langsung diajak tidur bersama, namun di suatu kesempatan inilah yang dilakukan Steve. Ternyata usaha Steve menghabisi si target menggunakan ikat pinggang gagal dan sekarang giliran Steve yang dihajar habis-habisan. Mereka berdua terus bertarung secara brutal. Tapi untungnya si target dalam keadaan mabuk parah hingga Steve pun berhasil menghabisinya. Di sini Steve tampak menyesal karena ia tidak menjalankan perintah sesuai arahan dari Bishop. Ketika Steve sudah di rumah, Bishop hanya memberikan Steve kotak P3K sambil mengatakan bekerjalah dengan rapih dan jangan merasa sok jago. See you later. Thanks. Beberapa hari kemudian Bishop pergi ke bandara untuk mengambil sebuah paket kiriman dari Dean, si petinggi organisasi. Setelah mengambil paket tersebut, kita diberitahu kalau di dalamnya ada uang bayaran atas pekerjaan Bishop kemarin. Bersamaan dengan itu, Dean menghubungi Bishop dan memprotes pekerjaan Bishop yang sudah melibatkan orang lain. Bishop menjelaskan kalau ia hanya sedang melatih seseorang dan orang tersebut bernama Steve yang merupakan anak kandung dari Harry. Bishop yakin suatu saat nanti Steve pasti akan berguna untuk Dean dan organisasinya. Setelah membahas itu, Dean mengatakan jika dirinya sudah mengirim berkas untuk target Bishop selanjutnya. Dean memperbolehkan Bishop bekerja sama dengan Steve, tapi dengan syarat mereka tidak boleh gagal. Ketika Bishop sudah di rumah, kita diberitahu kalau target mereka selanjutnya adalah seorang nabi palsu yang bernama Andre. Andre selama ini mendapatkan banyak uang dengan menipu para jemaatnya di seluruh dunia. Namun untuk menghabisi Andre terbilang cukup sulit sebab Andre selalu dikawal oleh para bodyguardnya. Setelah mempelajari identitas targetnya, Bishop dan Steve segera bergegas pergi ke kediaman Andre yang tinggal di sebuah apartemen. He left a Bible study group with the young devotees later. An abortion and was telling her friends it was... Okay, let's get this over with. Bless you. Next. 18. 18. Sesampainya di sana terlihat mereka berdua naik ke atas apartemen hanya demi bisa memasangkan beberapa kamera. Saat sudah berhasil memasangkan semua kameranya, Bishop dan Steve pun langsung menyewa apartemen tepat di bawah gedung apartemen milik Andre. Di sini Bishop pun mulai memantau kebiasaan Andre untuk menemukan bagaimana cara mereka menghabisi targetnya tersebut. Beberapa hari kemudian Bishop akhirnya mempunyai rencana kalau mereka akan menyuntikkan sebuah cairan adrenalin ke tubuh Andre ketika Andre diberi vitamin oleh dokternya.
Sebab apabila kedua zat itu disatukan dalam satu waktu, maka tubuh Andre otomatis akan keracunan. Singkat cerita, Bishop dan Steve mulai melancarkan aksinya. Mereka berdua diam-diam masuk ke dekat apartemen Andre melalui jalur ventilasi. Setelah berhasil menyelinap ke sana, ternyata untuk hari ini Andre bukan meminta vitamin kepada dokternya, melainkan sebuah barang haram. Give me something special today. Spirits are gonna work in your favor. Melihat hal itu, Bishop sadar kalau cairan adrenalin yang akan mereka suntikan tidak mungkin berfungsi sehingga mereka berencana menghabisi Andre dengan cara lain. Setelah si dokter pergi dan Andre sedang dungdeng seorang diri, di saat itulah Bishop keluar bersama Steve dan langsung membekap Andre. For a 4-bedroom in this market, they're crazy. Pada akhirnya Andre koit, lalu mereka berdua bergegas bersembunyi. Bersamaan dengan itu, salah satu bodyguard Andre masuk ke dalam untuk memberikan telepon penting dari jemaat mereka hingga si bodyguard sadar kalau Andre sudah koit. Ketika para bodyguard Andre sedang berkumpul, Steve malah tak sengaja menjatuhkan baut ke bawah yang membuat bodyguard Andre merasa curiga. Tak lama setelah itu, satu bodyguard mencoba membuka kaca yang pada akhirnya Steve dan Bishop ketahuan, lalu terjadilah baku tembak. Two guys on the roof now. Steve dan Bishop mencoba untuk kabur, tapi mereka terus saja mengejar. Beruntung pada akhirnya Steve dan Bishop berhasil lolos dengan menyelinap bersama para penghuni apartemen lain. Setelah keluar dari apartemen, Bishop menyuruh Steve supaya langsung pulang ke rumah, sementara dirinya akan pulang melalui bandara lain supaya tidak ada yang curiga. Andrew Vaughn, the controversial is dead. The police are still in. Perpetrators have not been found. Singkat cerita, saat Bishop sudah berada di bandara, ia tak sengaja melihat seorang asasin yang katanya dulu tewas akibat pengkhianatan Harry. Dengan segera Bishop pun mengikuti asasin tersebut sampai masuk ke dalam bis. Next bus down the street. Said 15 minutes. Doesn't give us much time then. Di sini Bishop langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Si asasin dengan santai menjelaskan kalau dirinya dibayar mahal oleh Dean untuk menghabisi 4 orang asasin lain. Lalu Dean juga menyuruhnya agar menghilang serta memalsukan kematiannya, sebab semua itu hanya demi untuk mengambing hitamkan Harry. Artinya selama ini Bishop hanya sedang dipermainkan oleh Dean, petinggi organisasinya sendiri. Kemudian bersamaan dengan itu si asasin menyerang Bishop hingga terjadilah baku hantam. Ternyata si asasin sudah diberi arahan oleh Dean apabila suatu waktu identitasnya ketahuan, maka si asasin harus menghabisi Bishop. Namun pada akhirnya Bishop berhasil menghabisi asasin tersebut. Pagi harinya memperlihatkan Bishop yang sudah sampai di dermaga tempat dia biasa memakai speedboat menuju rumah. Namun di sini Bishop merasa ada yang aneh hingga Bishop segera memutuskan bersembunyi. Benar saja, bersamaan dengan itu ada satu mobil datang dan diketahui mereka adalah assassin yang ditugaskan oleh Dean untuk menghabisi Bishop. Ketika mereka sedang mencari Bishop yang tadi bersembunyi, tiba-tiba dengan sangat mudah mereka semua diratakan oleh Bishop. Lalu Bishop mengambil salah satu ponsel milik mereka yang sedang berdering.
Ketika diangkat, Bishop sudah tahu kalau mereka adalah utusan dari Dean. Di sini Bishop mengatakan kalau Dean tidak perlu repot-repot mengirim pasukan sebab Bishoplah yang akan mendatangi Dean. Ketika dalam perjalanan pulang, Bishop dihubungi oleh Steve yang mana ternyata Steve sedang dalam todongan beberapa anak buah Dean. Steve diminta oleh mereka supaya Bishop segera pulang ke rumah. Namun Bishop yang sadar kalau Steve pasti sedang dalam todongan, ia pun mengatakan kalau dirinya sudah menyimpan senjata di bawah sofa. Dengan cepat Steve mengambil senjata tersebut lalu menghabisi mereka. Singkatnya, Bishop pulang ke rumah lalu Bishop mengatakan kalau mereka berdua harus menemukan keberadaan Dean. Di sini Bishop menyuruh Steve agar mempersiapkan persenjataan yang ada di gudang sementara dirinya akan mencari tahu alamat rumah dari salah satu bodyguard Dean. Ketika Steve sedang mengemasi persenjataan yang ada di gudang, di sini Steve malah tak sengaja menemukan pistol milik mendiang ayahnya. Saat itu juga Steve sadar kalau orang yang sudah menghabisi sang ayah adalah Bishop. Alhasil ketika mereka berdua sedang menuju ke lokasi target, Steve tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Bahkan beberapa kali Steve sempat menyinggung Bishop perihal kematian sang ayah. Peace. There's no peace. Keesokan harinya memperlihatkan salah satu bodyguard Dean yang baru saja keluar dari kamar mandi. Namun si bodyguard sangat terkejut karena di sana sudah ada Bishop dan juga Steve. Setelah melumpuhkan si bodyguard, Bishop dan Steve segera menyandra keluarganya agar si bodyguard mau mengatakan di mana keberadaan Dean. Awalnya si bodyguard tidak mau buka mulut. Namun setelah keluarganya berkali-kali diintimidasi, akhirnya si bodyguard mau mengatakan di mana Dean berada. Adegan berpindah kepada Dean yang saat itu mendapatkan panggilan telepon. Ketika diangkat, rupanya telepon tersebut dari Bishop yang langsung menanyakan berapakah uang yang Dean dapatkan dari kematian Harry. Dean menjawab $50 juta. Namun Dean bersedia memberikan $10 juta kepada Bishop, asalkan Bishop menghentikan balas dendamnya. Mendengar hal itu, Bishop tentu menolak dan Bishop tetap akan memburu Dean. Di akhir telepon, Dean dibuat kaget setelah menyadari kalau Bishop menghubunginya menggunakan telepon yang ada di ruangan atas. Dengan segera Dean menyuruh anak buahnya untuk mengecek ruangan atas, tapi nyatanya semua itu hanyalah bagian dari rencana Bishop yang sekarang sedang membajak telepon di gedung tersebut. Kemudian Dean yang menyangka kalau Bishop berada di gedung yang sama, ia pun langsung mengajak semua anak buahnya agar segera pergi menggunakan mobil. Namun lagi-lagi itu semua memang rencananya Bishop karena saat Dean dan para anak buahnya pergi di tengah jalan, satu mobil milik mereka dihantam oleh mobil Bishop. Lalu Bishop langsung menyerang para anak buah Dean yang lain. Kemudian Bishop menaiki sebuah truk sampah yang sedang terparkir sementara Steve sudah membajak satu mobil bis untuk menghentikan Dean. Dengan cepat seluruh pasukan Dean habis dan kini hanya tinggal tersisa mobil Dean. Ketika Dean dan supirnya hendak kabur, tiba-tiba setelah itu Bishop dan Steve tanpa ragu menghabisi Dean sebagai bentuk balas dendam atas kematian Harry. Names, the occupation. What are we gonna do? We're gonna whittle? Want a water? Singkat cerita, saat Steve dan Bishop hendak pulang, mereka pun mampir ke sebuah pom mini untuk mengisi bensin. Last chance. Steve, sorry for everything that happened. I don't give a shit.
Ketika Steve sedang mengisi bensin mobilnya, ternyata Steve dengan sengaja menumpahkan bensin tersebut ke bawah. Lalu Steve beralasan ingin pergi ke warung dulu untuk membeli rokok. Namun tak lama setelah itu inilah yang dilakukan Steve. Rupanya Steve juga ingin membalaskan dendam kepada Bishop. Di hari selanjutnya memperlihatkan Steve yang pulang ke rumah Bishop dengan tujuan untuk mengambil mobil klasik milik Bishop. Sebab kita tahu Steve begitu menginginkan mobil tersebut. Namun ketika Steve baru jalan beberapa meter, ia menemukan secari kertas yang bertuliskan jika Steve membaca kertas ini maka Steve akan segera koid. Kemudian semuanya terungkap kalau dilihat dari CCTV Bishop sebenarnya berhasil menghindar dari ledakan waktu di SPBU. Bishop juga rupanya sudah menyadari kalau Steve pasti ingin menghabisinya dan mencuri mobil klasiknya. Maka dari itu Bishop yang cerdas sudah menyiapkan segala sesuatunya sampai membuat Steve koat dengan cara yang elegan. Satu tahun kemudian, kini Bishop memutuskan untuk pensiun dari pembunuh bayaran dan ia pun memilih tinggal di Brazil. Terlihat saat itu Bishop yang sedang bersantai di dalam kapal sambil menikmati masa-masa pensiunnya. Setelah cukup lama leha-leha di dalam kapal, Bishop pergi ke sebuah kafe untuk menghilangkan penatnya. Sesampainya di kafe, Bishop memesan minuman sambil melihat pemandangan sekitar. Akan tetapi bersamaan dengan itu tiba-tiba Bishop dihampiri oleh seorang wanita bernama Uun. Uun mengatakan kalau ia datang karena bosnya ingin menyewa Bishop untuk menghabisi 3 orang target agar targetnya itu koit seperti sebuah kecelakaan. Akan tetapi Bishop menjawab kalau ia sudah pensiun dari pekerjaan tersebut dan untuk sekarang Bishop hanya ingin hidup tenang di negara Brazil. Ketika Bishop hendak pergi dari sana, ia pun menyadari kalau orang-orang yang ada di kafe adalah komplotan Uun hingga inilah yang dilakukan Bishop. What are you doing? Setelah menghajar sebagian dari mereka, Bishop bergegas pergi dengan meloncat ke sebuah gondola, tapi Uun dan komplotannya terus saja mengejar. Sampai di suatu kesempatan, Bishop nekat kabur dengan cara yang tak biasa. Malam harinya saat Bishop hendak pulang ke kapal miliknya, ternyata kapal milik Bishop sudah dikerumuni oleh sekelompok orang yang mana Bishop yakin kalau mereka juga bagian dari kelompok Uun. Lalu dengan menggunakan remote pengendali, Bishop segera meledakkan kapalnya menggunakan bom yang sudah lama ia pasang di sana. Setelah itu Bishop pergi ke area dermaga dan ia pun masuk ke salah satu kontainer. Ternyata di tempat tersebutlah Bishop menyimpan barang-barang penting seperti beberapa paspor, senjata, laptop, dan lain-lain. Kemudian Bishop yang penasaran tentang siapa sebenarnya Uun dan siapa yang sudah menyuruhnya, ia pun segera mengecek melalui laptop. Namun sayangnya intel Bishop masih belum mengetahui perihal tersebut dan ia akan segera mencari tahunya. Adegan berpindah ke negara Thailand dan memperlihatkan Bishop yang ternyata sekarang ia memutuskan pindah ke sana. Setibanya di suatu tempat yang cukup terpencil, Bishop pun langsung disambut oleh sahabat Bishop bernama May.
May yang sudah lama berteman dengan Bishop, ia pun mengantarkan Bishop ke sebuah rumah yang memang rumah tersebut adalah rumahnya Bishop. Nothing's changed. Setelah May pergi, Bishop langsung mengecek ke bawah lantai dan rupanya walaupun Bishop jarang kesini, tapi ia selalu menyiapkan persenjataan di mana saja. Saat di malam hari, Bishop akhirnya mendapat informasi mengenai siapa Uun dan siapa bosnya Uun. Ternyata Uun adalah bagian dari anggota mafia yang memiliki bos bernama Crane. Crane merupakan penjual senjata ilegal yang sangat ditakuti oleh para kriminal. Pagi harinya saat Bishop nongkrong di teras, ia tak sengaja melihat seorang wanita cantik bernama Gina. Ternyata kala itu Gina ingin menemui May untuk bertanya apakah May mempunyai obat P3K karena Gina mengalami banyak luka lebam di tubuhnya. Thanks. May sempat bertanya apa yang terjadi terhadap Gina, namun Gina tidak mau menjawab apapun. Malam harinya May akhirnya tahu kenapa Gina mempunyai banyak luka sebab karena ternyata Gina sering mendapat kekerasan dari pacarnya. May yang takut Gina kenapa-napa, ia pun dengan segera menemui Bishop dan memintanya supaya mau menyelamatkan Gina. Awalnya Bishop menolak dengan alasan itu bukan urusan Bishop. Namun karena May terus saja memaksa, akhirnya Bishop pun bergegas pergi ke kapal Gina. Sesampainya di sana, Bishop menyuruh pacar Gina untuk berhenti berbuat kasar. Hingga pacar Gina mencoba melawan Bishop. Tapi pada akhirnya Bishop malah tak sengaja membanting pacar Gina sampai membuatnya koit. Kemudian Bishop membawa Gina ke kapal May dan menyuruh May agar pulang untuk mengobati Gina, sementara Bishop akan mengecek dulu seisi kapal tersebut. Ketika Bishop masuk ke dalam ruangan kapal, ia pun menemukan paspor dan ponsel Gina. Rupanya Gina berasal dari Amerika Serikat, tapi yang membuat Bishop terkejut karena di ponsel milik Gina terpampang foto Bishop. Di sini Bishop pun sadar kalau ada satu hal yang tidak beres. Kemudian sebelum Bishop kembali ke darat, ia pun tidak lupa meledakkan kapal tersebut untuk menghilangkan jejak. Singkatnya, saat Bishop sudah berada di darat, ia pun langsung bertanya kepada Gina mengenai kenapa di ponsel Gina terdapat fotonya. Bishop beranggapan kalau Gina ini pasti anak buah Crane, yaitu si bos mafia penjual senjata ilegal yang kemarin mengirim si Uun. Gina yang sudah tidak berdaya, ia pun akhirnya mengaku ia memang dikirim oleh Crane, tapi Gina bersumpah kalau ia bukan anak buah Crane. Gina terpaksa menuruti perintah dari Crane karena suatu alasan. Kemudian Gina juga bercerita mengenai ia dan pacarnya tadi itu semua hanyalah rekayasa. Gina diutus oleh Crane agar Bishop jatuh cinta kepada Gina. Dan nantinya Gina bisa dijadikan sandera supaya Bishop mau melakukan pekerjaan yang diinginkan oleh Crane. Keesokan paginya Bishop langsung mencari tahu identitas Gina yang sebenarnya. Ternyata Gina ini dulunya adalah aktivis dari Amerika yang sekarang mempunyai panti asuhan untuk anak-anak korban perdagangan manusia di negara Kamboja. Lantas yang menjadi pertanyaan, kenapa Gina sampai mau menuruti perintah dari Crane? Setelah itu Bishop pun bertanya langsung kepada Gina mengenai perihal tersebut. Gina akhirnya menjelaskan kalau ia terpaksa mengikuti perintah Crane karena sebelumnya Crane telah menghabisi sahabat Gina. Lalu Crane mengancam kalau Gina tidak mau menurutinya, maka Crane akan menghabisi anak-anak yang sekarang tinggal di panti asuhannya. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Bishop pun mengerti dengan apa yang telah terjadi kepada Gina. Suatu waktu Bishop menyadari kalau ia dan Gina sedang diawasi oleh beberapa anak buah Crane. Hingga Bishop langsung menghampiri Gina dan mengajak Gina berpura-pura mesra sebab kita tahu Gina memang diutus untuk mendekati Bishop. All
couples have to be tied. Am I out there have a good time? In this? No. Malam harinya Bishop dan Gina terlihat semakin dekat, bahkan mereka berdua sekarang benar-benar saling jatuh hati. Lalu Gina meminta maaf kepada Bishop karena ia sempat ingin menjebak Bishop dan Bishop menjawab kalau ia sudah memaafkannya. Setelah itu Bishop bercerita kalau sewaktu kecil ia juga merupakan anak-anak yang diperdagangkan oleh para mafia. Sebab orang tua Bishop telah meninggal semenjak dia berumur 4 tahun. Oleh sebab itulah ia sangat respek kepada Gina setelah mengetahui Gina membuka panti asuhan untuk anak-anak korban perdagangan manusia. Di sini Bishop berjanji kalau ia pasti akan menghabisi Crane supaya Gina bisa kembali ke panti asuhan untuk merawat anak-anak tersebut. Mendengar hal itu Gina menjadi terharu dan langsung memeluk Bishop, lalu terjadilah enjot-enjotan di antara keduanya. What are we gonna do? I worked it out. I want you to hold on to something for me. I'll keep it safe. Di hari selanjutnya saat Gina dan Bishop sedang asik di pantai, tiba-tiba mereka kedatangan sekelompok polisi korup suruhan Crane. Rupanya para polisi itu disuruh Crane agar menangkap Gina dan Bishop hingga terjadilah keributan. Bishop sebenarnya bisa saja menghabisi mereka semua, namun ia teringat dengan keselamatan anak-anak di panti asuhan Gina. Alhasil Gina berhasil diculik sementara Bishop dihubungi oleh Crane dan Crane meminta Bishop untuk menemuinya. Singkat cerita, Bishop datang ke tempat Crane. Follow me. Sit down. Namun saat Bishop duduk, Crane mengatakan agar Bishop tidak membrutal di sini. Sebab di bawah tempat duduknya sudah dipasangi sebuah bom. Kemudian Crane menjelaskan kalau Bishop harus menghabisi 3 orang target dan apabila pekerjaan itu selesai maka Crane pasti akan melepaskan Gina. Untuk target yang pertama merupakan penjual senjata ilegal terbesar di Afrika bernama Krilo. Krilo sendiri sekarang mendekam di dalam penjara terketat di dunia yang ada di Malaysia. Walaupun begitu, Krilo masih aktif berjualan senjata ilegal. Crane hanya bisa berpesan agar Bishop menghabisi targetnya seperti sebuah kecelakaan. Finish a kill, get a video call. Let's get moving, sweetheart. Come on. Adegan berpindah ke negara Malaysia dan terlihat Bishop yang sudah ada di sana dan sedang menyusun rencana untuk menghabisi Krilo. Bishop juga sedang memperkirakan setiap detik kemungkinan yang akan terjadi. Mengingat penjara yang dihuni oleh Krilo berada di suatu pulau laut lepas dengan penjagaan sangat ketat. Apabila Bishop berhasil masuk ke penjara, Bishop juga harus memikirkan bagaimana ia keluar nantinya. Karena di wilayah laut tersebut dipenuhi dengan hiu ganas. Setelah memperkirakan semuanya, akhirnya Bishop mempunyai rencana dan ia bergegas pergi untuk membeli beberapa barang seperti tinta tato, krim penyelam anti hiu, dan juga lainnya. Kemudian Bishop memasukkan barang-barang itu ke dalam rokok, permen karet, dan wadah minyak rambut. Sementara untuk masuk ke dalam penjara, Bishop berencana akan menyamar menjadi seorang buronan paling dicari di Malaysia, yang kebetulan wajah dan perawakannya mirip seperti Bishop. Lalu Bishop pun membuat tato dadu di bawah mata agar terlihat sama seperti si buronan. Bukan hanya itu, Bishop juga mengubah identitas dan paspornya agar sama dengan si buronan, supaya Bishop bisa masuk ke dalam penjara yang dimaksud. Setelah semuanya dirasa cukup, Bishop pergi ke sebuah pasar dan di sini ia pun sengaja berbuat onar untuk memancing para polisi. Hingga akhirnya Bishop ditangkap dan ketika polisi mengecek identitas mereka sangka Bishop ini adalah si buronan paling dicari di negara Malaysia. Tentu saja hal itu memang rencananya Bishop.
Singkat cerita, Bishop dijebloskan ke penjara yang dimaksud. Lalu saat pemeriksaan semua barang Bishop diperiksa, tapi para sipir sama sekali tidak mencurigai semua barangnya. It has to look like an accident. Good luck. Ketika di dalam penjara, Bishop duduk bersama seorang kakek. Lalu bersamaan dengan itu muncullah Krilo yang tampak dijaga sangat ketat oleh para anak buahnya. Sehingga tidak ada satupun napi yang bisa mendekati Krilo. Kemudian si kakek bercerita kalau Krilo adalah seorang penguasa. Namun tidak sedikit yang ingin menghabisi Krilo dan salah satunya adalah mantan anak buah Krilo sendiri. Ia sangat dendam kepada Krilo karena Krilo pernah menghabisi saudaranya. Setelah itu Bishop mengambil sebuah pisau dari salah satu napi ketika sedang makan siang. Sampai di suatu kesempatan Bishop menghabisi mantan anak buah Krilo yang kala itu hendak menghabisi Krilo. Pada akhirnya Krilo berterima kasih dan ia menjadi respek terhadap Bishop. Keesokan harinya Bishop pun diundang makan siang di sel milik Krilo. Ternyata Krilo ini sangat diistimewakan di dalam penjara tersebut karena uangnya yang sangat banyak. Saat sedang berdua bersama Krilo, Bishop akhirnya mempunyai kesempatan untuk menghabisinya. Lalu Bishop yang memiliki pengetahuan kimia yang tinggi, ia pun meracik sebuah racun dan menjejalkannya ke mulut Krilo, supaya Krilo dianggap koit akibat keracunan. Mendengar suara berisik, beberapa anak buah Krilo sempat ingin mengecek keadaan Krilo. Namun Bishop menjawab kalau Krilo sedang berdoa padahal sudah koit. Tak lama kemudian seluruh penjara menjadi heboh setelah Krilo ditemukan tewas. Sementara itu Bishop bergegas ke dekat dinding dan ternyata barang yang diselipkan ke dalam rokok itu adalah sebuah peledak. Lalu Bishop menempelkannya menggunakan permen karet hingga dinding tersebut pun akhirnya hancur. Kemudian Bishop tidak lupa memakai krim penyelam anti hiu sebelum ia terjun dari atas tebing penjara. Singkatnya, Bishop ditemukan oleh nelayan yang memang diutus oleh Crane untuk membawa Bishop. Bring up the net. Nothing in the net, sir. I want my call. Kemudian sebelum diberikan data target yang kedua, Bishop dipersilahkan untuk video callan dulu dengan Gina. Setelah itu Crane pun mengirim data target yang kedua. Dan targetnya tersebut berada di Sydney, Australia. Adegan berpindah ke Australia dan memperlihatkan Bishop yang sedang memantau target yang kedua. Diketahui targetnya ini bernama Adrian, seorang pengusaha kaya di bidang batu bara. Namun sebenarnya bisnis utama Adrian adalah menguasai pasar gelap. Setelah beberapa hari menganalisa targetnya, Bishop pun akhirnya tahu kebiasaan Adrian yang selalu mandi di atas kolam kaca di jam-jam tertentu. Kemudian Bishop masuk ke dalam gedung namun bukan untuk menghabisi Adrian, melainkan berpura-pura ingin membeli satu unit apartemen tepat di bawah apartemen milik Adrian. Sampai di suatu kesempatan Bishop memotret kunci apartemen tersebut untuk ia duplikat. Setelah itu Bishop juga membuat sebuah cairan yang mana cairan itu bisa memecahkan kaca setebal apapun dengan hanya membutuhkan waktu beberapa detik. Singkat cerita, hari eksekusi pun tiba. Bishop menyamar menjadi tukang ledeng lalu masuk ke apartemen yang kuncinya sudah berhasil ia duplikat. Kemudian dengan peralatan yang sudah disiapkan, Bishop membuka jendela lalu naik ke atas.
Dengan perkiraan waktu yang sudah Bishop tetapkan, Adrian pun berenang ke dalam kolam hingga dengan cepat Bishop menyuntikkan cairan pemecah kaca. Pada akhirnya Bishop berhasil menghabisi Adrian seolah-olah Adrian koit akibat kesalahan konstruksi. Di sisi lain Crane tampak sangat kagum kepada Bishop. Lalu ia pun menyuruh tangan kanannya supaya Bishop bisa bervideo callan lagi dengan Gina. Ketika sedang bervideo callan, Gina dengan sengaja menggeserkan kameranya supaya Bishop bisa melihat nomor seri kapal milik Crane. Your watch stopped. Closer. Son of a bitch! It's the Harbor Master's office? 674-2239. Pada akhirnya Bishop tahu keberadaan kapal Gina yang ternyata masih di sekitaran kota Sydney. Dengan menyewa helikopter, Bishop memutuskan terjun dari atas dan berenang untuk menyusup ke kapal milik Crane. Setelah berhasil menyelinap ke sana, Bishop pun segera membrutal dengan menghabisi beberapa anak buah Crane. Tapi sayangnya karena Bishop kalah jumlah dan kurang persiapan, ia pun harus tertangkap oleh mereka. Di sini Crane mengancam kalau Bishop sampai melakukan kekacauan seperti ini lagi, maka ia tidak akan segan-segan menghabisi Gina. Crane juga mengatakan kalau Bishop tinggal menghabisi satu target lagi jika ingin menyelamatkan Gina. Setelah itu Crane memerintahkan anak buahnya supaya mengantar Bishop ke pelabuhan terdekat. Namun Bishop menolak karena ia ingin pergi dari kapal tersebut dengan caranya sendiri. Adegan berpindah ke Varna, Bulgaria. Ternyata Bishop yang sudah ada di sana untuk memantau serta memata-matai target terakhirnya. Targetnya ini bernama Max Adam, seorang penjual senjata ilegal paling kaya penguasa pasar Eropa. Bahkan saking kayanya Adam sampai tinggal di sebuah bunker dengan penjagaan super ketat. Bukan hanya itu, Adam juga memiliki kapal selam paling canggih dengan persenjataan terbaru, tapi Bishop diminta menghabisi Adam tak kurang dari 24 jam. Singkatnya, Bishop telah menemukan cara untuk masuk ke markas Adam. Terlihat ia pergi ke rumah sakit dan naik ke gedung paling atas sambil membawa senjata sniper. Dari atas rumah sakit, Bishop membidik satu orang anak buah Adam lalu menembak kakinya. Tak lama dari itu, pihak rumah sakit segera diminta datang ke markas Adam menggunakan helikopter. Namun diam-diam ternyata Bishop sudah ada di dalam bagasi helikopter tersebut. Setelah sampai di sana, Bishop langsung masuk dan menghajar satu persatu anak buah Adam. Bishop juga ternyata sudah menyiapkan alat perusak sinyal yang membuatnya sedikit lebih leluasa. Di sisi lain akhirnya Adam menyadari kalau di dalam markasnya ada yang tidak beres. Hingga Adam segera dibawa ke ruangan bawah tanah lalu masuk ke dalam bunker pengaman. Namun saat Adam masuk seorang diri, ternyata Bishop sudah ada di sana sambil menodongkan senjata. Itulah kehebatan Bishop yang selalu bisa membaca pergerakan setiap targetnya.
Kemudian Adam yang sudah tidak bisa melawan, ia pun balik menawarkan kerjasama untuk Bishop. Adam bersedia melakukan apa saja asalkan Bishop mau memberinya kesempatan hidup. Ditambah Adam juga tahu kalau Bishop pasti disuruh oleh Crane yang merupakan saingan bisnisnya. Mendengar hal itu, Bishop yang menyadari kalau Crane memang hanya sedang memanfaatkannya, ia pun menerima tawaran kerjasama dari Adam. Lalu Bishop meminta Adam agar berpura-pura tewas karena ia sudah mempunyai rencana untuk balik menjebak Crane. Setelah itu memperlihatkan Adam yang pergi ke kapal selamnya, namun tak lama terjadilah sebuah ledakan. Ternyata di dalam air Bishop sudah bersiap menyelamatkan Adam, lalu Adam dibawa ke sebuah pulau sehingga tidak ada satupun orang yang tahu kalau Adam masih hidup. What do you want? Kemudian Bishop menghubungi Crane sambil mengatakan jika Adam telah ia habisi, akan tetapi Crane tidak mau percaya sebelum ia melihat jasadnya. Bishop pun menjelaskan kalau jasad Adam sudah ia simpan di dekat kapal selamnya. Mendengar hal itu, Crane segera mengirim pasukan untuk mengecek jasad Adam dan juga mengambil kapal selam milik Adam. Forward so I can see. Singkat cerita, puluhan pasukan Crane telah tiba di sana. Namun bersamaan dengan itu, Bishop rupanya telah bersiap untuk menghabisi mereka satu persatu. Diketahui semua ini memang rencana Bishop untuk memancing sebagian anak buah Crane datang. Setelah meratakan mereka, Bishop segera pergi ke kapal tempat Gina disandra. And you're the bait. I know you're not gonna let her die. Setibanya di sana, Bishop kembali membrutal dan kali ini ia akan habis-habisan demi bisa menyelamatkan Gina. Di suatu kesempatan Gina yang akan dibawa oleh anak buah Crane, ia pun mencoba melawan, tapi sayangnya Gina malah tertembak di bagian samping perutnya. Lalu Gina dibawa masuk oleh Crane untuk memancing Bishop ke dalam kapal. Kemudian dengan segera Crane mengaktifkan bom di dalam kapalnya dan bom itu akan meledak kurang dari 4 menit. Akhirnya Bishop masuk ke dalam dan bertemu dengan Gina. Bishop yang sadar kalau kapal ini akan meledak, ia pun langsung membawa Gina ke belakang. Beruntung di sana ada fasilitas pelarian tapi hanya bisa dipakai oleh 1 orang. Setelah itu Bishop kembali ke depan dan menghabisi satu persatu anak buah Crane yang masih tersisa. Sampai pada akhirnya Bishop berhasil menghancurkan helikopter yang saat itu hendak dipakai kabur oleh Crane. Lalu terjadilah perduelan di antara mereka berdua.
Setelah berhasil melumpuhkan Crane mengatakan kalau kapal ini akan meledak dalam beberapa detik sehingga Bishop tidak mungkin bisa selamat walaupun melompat ke laut. Namun di detik-detik akhir ternyata Bishop lebih memilih masuk ke dalam kapal dan entah apa yang ia pikirkan. Singkat cerita, Gina berhasil selamat, namun Bishop juga kemungkinan tewas karena kapal tersebut hancur lebur dan hanya menyisakan kotak penyimpanan jangkar. Adam sendiri tidak menyangka kalau Bishop akan tewas di ledakan itu. Bishop never made it. Malam harinya Adam yang penasaran, ia pun mencoba mengecek internet. Sampai Adam menemukan info kalau kotak penyimpanan jangkar di dalam kapal terbuat dari bahan yang sangat kuat. Bahkan di dalam kotak itu juga bisa menampung 1 orang dewasa. Kemudian Adam langsung mengecek CCTV yang akhirnya Adam melihat jika Bishop pada malam itu baru keluar dari kotak penyimpanan jangkar tanpa luka sedikit pun. Adegan berpindah ke negara Kamboja dan diperlihatkan Gina yang sekarang sudah kembali mengasuh dan mengajari anak-anak di panti asuhan. Namun di sini Gina masih tampak sedih setelah orang yang ia sayang tewas akibat ledakan. Tak lama kemudian Gina tiba-tiba tersenyum setelah melihat kedatangan Bishop yang masih hidup. Apalagi sebelumnya mereka juga sudah saling berjanji akan menikah apabila kondisi sudah kondusif. Kemudian film pun tamat.